simbolisasi dari laki-laki. Menhir kan batu tegak. Ditemukan fosil-fosil manusia. Cuma di Purbalingga ada fosil stegodon. Stegodon. Stegodon itu dinosaurus kan? Ahli bahasa orang Belanda juga yang menyebut bahwa bahasa tertua di Jawa itu bahasa yang dengan dialek Banyumasan seperti kita. Yang ngapak-ngapak inilah bahasa tertua di Jawa. Indra Wardana Wikrama Deva. Sebaris kalimat dalam aksara Palawa tergoles pada suatu batu sebesar gajah. Watu tulis, begitu warga setempat menyebut. Salah satu kekayaan sejarah yang ada di Purbalingga. Untuk selengkapnya, mari saksikan di Zona Historia. Nah, Sobat Historia, pada bincang malam hari ini saya habis membaca sebuah buku. Ini isinya tentang peninggalan sejarah, yaitu artefak. Nah, kalau saya bahas artefak, nggak lepas dan nggak jauh-jauh dari Om yang satu ini. Selamat malam, Om. Malam juga, Bro. Sehat, Om Igo? Sehat-sehat. Kita ngopi. Ya, nyantai ya, Om. Nah, malam ini apa yang kita mau omongin, Om, di podcast Zona Historia malam ini? Kalau tadi sih saya sempat baca ya, Om, ada beberapa peninggalan artefak di Purbalingga. Itu rasa ingin tahu saya itu menggebu-gebu di situ. Mungkin bisa Om jelaskan apa aja itu ada di Purbalingga? Dari sisi periodisasi sejarah, kita kan dimulai dari zaman purba kan? Oh iya. Prasejarah. Setelah itu kemudian kita masuk ke zaman purba dan megalitikum, neolitikum gitu kan. Kemudian masuk ke zaman Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, oke. Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha ini sebuah zaman di mana Nusantara waktu itu banyak beragama Hindu dan Buddha. Nah, setelah itu baru Islam dan sekarang kemudian kita menjadi negara Indonesia. Berarti tempo dulu itu peninggalan artefak-artefak itu rata-rata pada periode apa aja, Om? Itu sudah masuk prasejarah kah atau pada periode Hindu-Buddha kah? Di Purbalingga cukup lengkap. Dari mulai menhir, kemudian berundak yang mencirikan purba. Oke. Kemudian palus yang mencirikan neolitikum, masih purba. Kemudian kita ada linggayoni yang mencirikan peradaban Hindu. Terus kemudian ada berbagai macam prasasti di Purbalingga. Nah, namanya kan Kabupaten Purbalingga ya. Tentu di kata depan sendiri kan ada yang purba. Nah, purba itu sendiri tadi Om udah jelasin nih. Nah, saya pengen tahu nih, Om, dari yang Om itu sebutin satu persatu, bisa dijabarkan nggak? Apa namanya salah satunya? Kalau purba tadi kan seperti saya bilang tuh, kita ada menhir. Oke, itu di mana, Om? Di Dagan, di desa Dagan. Terus kemudian ada situs bengkel purbakala di Ponjen. Ada punden berundak di Karangjambu, situs bandingan namanya. Terus kemudian ada palus di Gedung Benda. Nah, itu mencirikan peradaban purba. Nah, terus kemudian ketika beralih menjadi Hindu, nah kita juga banyak artefak-artefak Hindu yang ada di Purbalingga. Menarik, Om. Saya ngomong nih masalah menhir. Menhir itu apa sih? Berupa seperti apa? Menhir itu adalah simbolisasi dari laki-laki. Menhir kan batu tegak. Oh, Batu tegak ini simbolisasi pada laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah langit, kemudian ibu pertiwi adalah bumi, disimbolkan dengan lumpang. Jadi lumpang ini simbolisasi perempuan, vulva, menhir simbolisasi dari laki-laki. Ketika menjadi Hindu-Buddha, ini simbolisasi jadi lingga, jadi yoni, pasangan. Ini Dewa Siwa, Dewi Parvati. Sama-sama simbol laki-laki, perempuan, kesuburan. oke. Apakah situs purbakala itu menhir dan tadi apa linggayoni itu ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu, animisme atau dinamisme atau? Kalau yoni jelas peradaban Hindu, lingga yoni itulah peradaban Hindu. Kalau
sebelumnya, yaitu masih animisme di Indonesia ketika zaman Megalitikum, Neolitikum. Tadi ada di Dagan ya, Dagan, terus Ponjen, Karangjambu, Limbasari ada. Limbasari. Itu yang di Karangjambu apa itu Om tadi? Yang di Karangjambu itu Punden Berundak. Punden Berundak. Bentuknya seperti apa? Punden Berundak Seperti itu kan- candi kah? Punden Berundak, candi itu kan era Hindu. Oke. Sebelum Hindu, masyarakat Punden Berundak sebenarnya sama aja. Punden Berundak, Berundak-undak itu simbolisasi daripada ini kan, strata-strata kehidupan sampai ke puncak, kemudian dekat ke nirwana, seperti itu. Jadi itu bukan untuk digunakan sebagai sarana pemujaan? Pemujaan. Pemujaan. Punden Oh, itu Berundak sarana? Pemujaan. Punden Berundak, menhir itu sarana pemujaan. Oke. Berarti kemudian peradaban Hindu-Buddha masuk ke sini, terus artefak-artefak itu dimodernisasi sama pengaruh Hindu-Buddha tersebut, atau diganti baru dengan kepercayaan yang Hindu-Buddha itu? Sebenarnya kan sudah kalau Hindu-Buddha kan agama ya, Iya. sudah menjadi agama baru, udah menjadi agama, dan ini sudah menjadi sebuah peradaban baru. Peradaban baru ya. Kalau dalam istilahnya peradaban Hindu-Buddha kan seperti itu. Oh iya. Tapi ya Om, itu pada era atau masa tahun berapa sih Om? Kalau di Purbalingga? Yang mana? Ya itu yang dari awal tadi yang purba dan Kalau- Hindu-Buddha masuk. Kalau sejarah kita kan dibagi menjadi dua periode kan, prasejarah dan sejarah. Prasejarah itu kan dimana belum mengenal tulisan, kan? Tahun-tahun itu belum ada. Belum mengenal tulisan itu kan berarti kan ribuan tahun yang lalu, atau mungkin bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, zaman purba gitu. Berarti saya kalau ngomongin masalah prasejarah itu sama situs yang ditemukannya tertua di Jawa di Sangiran itu sama Purbalingga itu masanya sama atau lebih tua di sana? Ya satu periode lah, Satu periode. satu periode kan. Satu periode. Sangiran kan juga temuannya kan fosil-fosil manusia. Kita hanya tidak ditemukan fosil-fosil manusia, cuma di Purbalingga ada fosil stegodon. Stegodon. Stegodon itu dinosaurus kan? Stegodon itu semacam gajah purba. Oh, gajah Ada di purba. Purbalingga, dia pun temukan fosilnya di Desa Unje. Bukan mamut ya? Sekerabat. Kerabat ya. Mamut kan di Atlantik sana ya. Nah, Di Rusia. Ya, di kita ada. Tak kira Stegodon itu jenis dinosaurus, tapi itu gajah ya? Bukan dinosaurus, sejenis gajah. Berarti zaman dulu prasejarah di Purbalingga pernah hidup jadi habitat gajah seperti itu. Stegodon trigonocephalus, beda dengan gajah. Sejenis, beda dengan mamut, tapi itu adalah mirip dengan gajah. Itu di mana, Binatang Om? berbelalai panjang. Ah, Di mana? ditemukan fosilnya di Dukuh Kuta Bangsa di Desa Unje. Onje lagi, berarti memang Onje kaya dengan sejarah. Iya, sekarang ada loh artefaknya di Museum Artefak Sangaluri Park. Di Sanggaluri Park. Iya. Oh, disimpan di situ berarti? Disimpan di situ, kamu belum pernah lihat ya? Belum. Main lah. Oke. Tapi dulu Om. Iya, di situ ada fosil Stegodon trigonocephalus. Cuma fosil bagian gigi gerahamnya saja. Ya, besok tak main di situ. Ya. Nah, tadi kan saya ngomongin artefak ya. Yang di Purbalingga itu sebenarnya ada nggak sih? Yang saya ngomong di masa Hindu-Buddha. Itu di Purbalingga sendiri ada nggak? Artefak di Hindu-Buddha dicirikan dengan Linggayoni. Linggayoni itu ciri peradaban Hindu. Terus kemudian ada prasasti yang berasal dari peradaban Hindu sekitar abad ke-5 Masehi juga ada di Purbalingga. Itu tepatnya di mana Om? Prasastinya itu dikenal dengan Prasasti Cipaku Oke. karena ditemukan di desa Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga. Nah, prasasti ini orang Cipaku atau orang kita menyebut dengan Watu Tulis karena ada batu bertulis. Berarti ini matching sama yang tadi saya baca ya Om. Ada sebuah batu sebesar gajah itu ada tulisan dengan aksen huruf Palawa kuno. Iya, aksaranya Palawa. Aksaranya. Iya. Berarti- bahasanya Sanskerta. Gini Om, kan aksara Palawa, bahasa Sanskerta itu sama nggak sih dengan bahasa Jawa yang Honocoroko itu? Beda. Aksara Palawa itu aksara yang berasal dari India, bahasa Sanskerta juga bahasa dari India. Kan sejalan dengan peradaban Hindu yang menurut berbagai macam referensi kan berasal dari India, masuk ke kita. Berbeda dengan bahasa Jawa. Oke.
Untuk situs batu tulis itu sendiri pada kerajaan apa sih Om? Jadi batu tulis ini diperkirakan oleh Balai Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB), Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, pada penelitian tahun 83 itu Dr. Andes Kusen memperkirakan situs Prasasti Cipaku ini berasal dari abad kelima Masehi. Abad kelima Masehi berarti ini satu zaman dengan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara yang di Bogor yang ada itu ya? di Bogor. Ya. Ya itu juga terkenal itu situs prasasti batu tulisnya di yang sana di ada Sungai Citarum kan ya? Ciaretan. Yang tapak itu, tapak Iya, kaki. ada tapak kakinya. Dan kemudian itu mungkin satu zaman. Ada kemungkinan nggak Om gini? Jadi spekulasi liar saya berasumsi kalau situs batu tulis yang ada di Cipaku tersebut tadi itu masih satu kerajaan sama Tarumanegara. Iya. Ini sayangnya belum ada penelitian komprehensif sayangnya ya. Jadi kata-kata yang tergores di dalam Prasasti Cipaku itu sangat simpel. Cuma menyebutkan nama Indra Wardana Wikramadeva. Tetapi belum ada penelitian lebih lanjut yang membuktikan ini siapa ini? Mas Indra ini siapa ini? Indra Wardana Wikramadeva ini siapa? Dari kerajaan apa? Dia itu raja, adipati, ataukah siapa? Dan prasasti di Purbalingga itu dibangun oleh siapa? Tetapi kalau dari sisi otak-atik gatuknya itu ya, prasasti Ciaretan dengan prasasti Cipaku ini mirip. Pertama, sama-sama batu besar digores. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama berbahasa Sansekerta. Yang ketiga, sama-sama menggunakan huruf Palawa. Huruf Palawa terus ada sulur-sulur gitu. Yang itu mirip, dua-duanya mirip. Tetapi prasasti Cipaku batunya lebih halus, lebih terawat gitu, sehingga beberapa analisis menyebutkan kalau Cipaku lebih tua. Biasanya kan lebih tua lebih sederhana. Oke. Ya. Itu lebih tua dari yang di Ciaretan. Nah, ini analisis karena lebih sederhana. Itu cuman bertuliskan itu saja tadi. Indra Wardana Wikramadeva. Nah, Sobat Historia, ada yang ingin tahu mengenai sosok Indra Wardana Wikramadeva? Kita simak. Nah, lanjut nih Om. Tadi kan udah dibahas ya. Terus saya ingin tahu nih Om. Itu kan kerajaan Tarumanegara dari Jawa Barat kan maksudnya. Ada nggak kemungkinan ekspektasi liar kalau misalkan situs batu tulis tersebut bukan dari Tarumanegara? Ya, begini. Ada penelitian dari sejarawan Belanda namanya Van der Molen. Oke. Dia sejarawan pendiri Fakultas Sejarah di Sanata Dharma. Terus di dalam salah satu tulisannya, bukunya, itu menyebutkan bahwa di lereng timur Gunung Slamet, berarti kan termasuk ke Purbalingga mungkin saja ya. Iya. Ada sebuah peradaban yang lebih tua dibandingkan dengan Tarumanegara, yang disebut dengan kerajaan Galuh Purba. Menarik Sobat Historia. Ada sebuah kerajaan lebih tua daripada Tarumanegara di timur lereng Gunung Slamet. Oke Om, saya bahas itu Om. Kerajaan Galuh Purba itu sendiri seperti apa, berdiri kapan, siapa rajanya? Nah ini jadi disebutkan bahwa Galuh Purba inilah yang benar menjadi induk kerajaan-kerajaan yang kemudian tersebar sampai ke Jawa Barat sebagai Tarumanegara. Oke. Jadi dan dimulai dari abad ke-1 Masehi. Ini kan kalau dulu saya belajar di SMA kan bahwa kerajaan pertama di Jawa itu Tarumanegara. Ya kan? Betul. Berarti kan dipatahkan oleh hal ini kan bahwa kerajaan pertama di Jawa ternyata dari abad pertama Masehi. Nah, kemudian ini juga diperkuat dengan penelitian dari Eugenius Marius Ugglenberg. Dia ahli bahasa, orang Belanda juga, yang menyebut bahwa bahasa tertua di Jawa
itu bahasa yang dengan dialek Banyumasan seperti kita. Yang ngapak-ngapak inilah bahasa tertua di Jawa. Bahasa ngapak jadi salah satu bahasa tertua di Ya. Jawa. Nah, kalau begini, Wah, kalau hebat ini. analisisnya tadi Van der Molen bilang Hah? bahwa di daerah lereng Gunung Slamet ini adalah kerajaan pertama di Jawa. Oke. Terus Uhlenbeck bilang bahasa tertua di Jawa, bahasa yang berdialek Banyumasan. Itu- Dari dua fakta ini, Hah? kan kita bisa menganalisis bahwa oh ternyata peradaban tertua ada di sini nih. Kan seperti itu. Berarti di Jawa, Jawa Tengah bagian barat. Iya, Jawa Tengah bagian barat. Ya di kita lah, barat selatan inilah. Oke. Tapi bukannya itu kontradiktif sama peradaban Jawa yang di sebelah timur, Om, kayak Solo, Jogja itu. Ya, itu kan kalau dari sisi dari penelitian kan bahasa mereka lebih mudah dibanding kita. Oh, seperti itu. Bahasa original yang Jawa itu ya bahasa Berarti yang kita yang masih ori itu bahasa kita. Yang masih AA ini ngapak-ngapak ini. nah, Sobat Historia harusnya bangga nih jadi orang ngapak. Bahasa ngapak menjadi salah satu bahasa tertua di Jawa. Itu berdasarkan riset tadi ya, Om. Iya, riset, penelitian. Dan kalau bahasa-bahasa yang wetanan itu kan dimulai dari era Sultan Agung Mataram. Yang menjadi strata-strata ngoko alus, ngoko inggil itu kan konon diciptakan oleh pada era Sultan Agung. Sebelumnya itu bahasa yang seperti kita ini yang egaliter gitu, jadi A tegas gitu. Katanya seperti itu menurut penelitian dari Uhlenbeck. Oke, nah kembali lagi ke situs Batu Tulis itu, Om. Tadi hubungannya dengan Kerajaan Galuh Purba. Itu saya tadi tanya, ada nggak rajanya atau peninggalannya selain Batu Tulis itu di daerah Purbalingga atau mungkin Banyumas? Nah, kita sayangnya juga ya bahwa Batu Tulis Cipaku ini baru diteliti yang komprehensif di tahun 83. Itu berarti kan 41 tahun yang lalu kan. Setelah itu saya belum pernah baca penelitian berikutnya yang komprehensif tentang Batu Tulis Cipaku. Terus kemudian di situ cuma ada informasi Indra Wardana Wikramadeva. Berbeda dengan Sheraton, itu lengkap nih. Kata-katanya lebih lengkap, ada cap kaki dari Tarumanegara kan, Raja Purnawarman. Dan kemudian kesimpulan dari periodisasinya juga baru bahwa kira-kira Cipaku tuh abad ke-5 Masehi. Tetapi Cipaku ini lebih kasar, lebih sederhana pengerjaannya ya, praksisnya lebih kasar, lebih sederhana dibanding Sheraton. Biasanya yang lebih sederhana, yang lebih kasar itu berasal dari era yang lebih tua, karena kan peradaban berkembang kan. Iya, betul. Dari yang jelek dulu kemudian bagus gitu kan. Iya. Nah, makanya ada analisis bahwa Cipaku bisa saja lebih tua. Bisa lebih tua. Masuk akal sih kalau kayak Ya, gitu. Ini dari diskusi-diskusi, misalkan saya dengan beberapa teman, ada Mas Teguh, orang Cipaku, Mas Teguh Pratomo, yang kemudian dia juga suka pada sejarah, dia menyatakan seperti itu. Tapi ini belum ada justifikasi penelitian ilmiah ya maksudnya. Nah, kemudian tadi Van der Molen bilang, di sini katanya Van der Molen pusat peradaban pada abad ke-1 Masehi. Terus kemudian ahli bahasa menyebutkan bahasa kita yang original, bahasa dialek Banyumasan inilah yang kemudian dimodifikasi dan berkembang menjadi bahasa-bahasa yang ada di Jawa sekarang gitu. Kemudian dari Purbalingga berkembanglah ke dari Purbalingga, dari sini dulu belum ada Purbalingga kali ya. Dari lereng timur Gunung Slamet itu berkembang kerajaan-kerajaan yang eksis seperti Tarumanegara itu dari sini gitu. Oke, Om Igo. Jadi tadi kan disebutin kalau bahasa ngapak itu jadi salah satu bahasa tertua di Jawa. Atau bisa disebut induknya bahasa, mother of language Di Jawa lah di ya. Jawa ya. Iya. Iya gitu. Nah, ada yang mengganjal nih, Om. Terus terang, saya pernah napak tilas ke salah satu Di mana itu? hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Ketenger. Oh, di Banyumas ya? Iya, Banyumas. Itu saya pernah menjumpai sebuah prasasti atau mungkin artefak lah ya. Itu kalau setelah saya tanya-tanya, itu infonya ini dari Kerajaan Galuh Purba. Berarti kan match ya? Iya. Match ya dengan tadi. Nah, masalahnya yang di sana itu ada punden berundak. Iya. Jadi
Yang saya tanyakan gini Om, kalau Galuh Purba itu sudah masuk kepercayaan Hindu Buddha, ataukah abad 1 Masehi itu kerajaan Galuh Purba masih animisme? Animisme dinamisme ya. Iya, itu iya. apa itu? Kan tadi kita kembali ke analisis bahwa lereng Gunung Slamet itu kan berarti ada di 5 kabupaten sekarang. Iya. Purbalingga, Banyumas, Brebes, Pemalang, satu lagi Tegal. Tegal ya. Nah, 5 kabupaten ini kan rumpun bahasanya sama. Nah, ini sejalan dengan tadi penelitian Eugenius Marius of Lenberg, a critical study on the language of Java and Madura. Jadi Java and Madura tahun 1964 yang menyebutkan bahwa rumpun bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di lereng Gunung Slamet ini yang tertua di Jawa dan Madura. Nah, dua hal ini kan tadi yang kemudian kita akan matchkan bahwa ini loh pusat peradaban yang pertama ada di Jawa, kemudian menyebar kemana-mana. Nah, tadi nyambung dengan pertanyaannya atau temuan yang ada di Punan Berundak di Ketenger tadi. Ya. Jadi ketika kemudian agama Hindu masuk, itu kan sebenarnya tidak serta-merta kemudian Hindu yang dari India di copy paste ke sini. Tidak serta-merta sama kayak Islam ya. Iya. Ketika masuk berarti dialkulturasi dengan budaya pada jadi, masa tersebut ya. Hindu yang di Nusantara berbeda dengan Hindu yang di India. Nah, Punden Berundak ini kan bentuk apa ya? Sepertinya bentuk apa seperti candi kan? Seperti candi juga itu. Ya, tidak menutup kemungkinan ketika Hindu masuk masih menggunakan Punden Berundak untuk tempat pemujaannya. Kemudian baru berkembang menjadi candi seperti itu. Jadi kalau misalkan masyarakat pada abad pertama Masehi sudah, kalau dulu kan kita ada agama apa namanya, Kapitayan. Betul, Kapitayan itu kalau saya baca jadi agama asli Jawa ya. Iya, Kapitayan itu kan sebenarnya animisme, cuma dia sudah mempercayai juga ini kan, mempercayai tapi Tuhannya itu satu kalau satu dan Esa kan, Tuhan iya. Kapitayan juga. Jadi dan agama Kapitayan kan ini ketika Islam masuk juga masih berkembang dan kemudian masih bisa beraktualisasi juga. Jadi sekali lagi Hindu yang di Hindia berbeda dengan Hindu yang ada di Nusantara. Dan itu bisa apa menjawab kenapa Hindu di Bali berbeda juga ya. Iya, Hindu di Bali kan berbeda juga. Iya. Terus inilah kemudian berbagai peninggalan yang ada di lereng-lereng Gunung Slamet ini kan ada peninggalan-peninggalan tua juga. Iya. Termasuk di Purbalingga ada Punden Berundak di Karangjambu. Ada juga tadi situs Prasasti Cipaku tadi, yang kemungkinan lebih tua eranya dibanding Sheraton di Tarumanegara. Dengan hal seperti ini berarti kan Tarumanegara abad ke-5 kan? Nah, kita berarti sebelum abad itu sudah ada peradaban di sini. Apakah Indrabada dan Vikramadeva adalah leluhur dari Tarumanegara? Bisa jadi. Bisa jadi kalau spekulasi liar kan bisa jadi seperti itu. Ya ini mungkin perlu dikaji ulang lebih lanjut. Perlu dikaji lebih lanjut karena kita nih di Purbalingga tuh ini kayaknya belum ada penelitian komprehensif ya. Iya, belum. Tentang yang di Ketenger, tentang yang di Purbalingga, Punden Berundaknya yang ada di Purbalingga itu belum digali lebih lanjut, lebih dalam. Dan mungkin orang Purbalingga sendiri juga nggak tahu gitu. Iyalah, banyak yang nggak tahu Om masalah itu. Ya, kalau di Cipaku di Dukuh Pangembonan juga ada apa ya, mata air Bata Putih. Di situs Bata Putih, di situ juga ada orang menyebut Watundok. Watundok itu kan apa namanya? Sebenarnya mirip-mirip dengan Linggayoni juga. Itu yang mata air yang di pinggir jalan apa bukan? Iya, itu kan ada yang di pinggir jalan tuh. Dulu kan ditemukan juga Arca Ganesha di situ. Oh, di situ. Ya. Terus kemudian di dekat Prasasti Cipaku itu kan banyak Arca Ganesha. Nah, sekarang ada Museum Lokastiti Giribadra yang itu milik perorangan sih, yang tempatnya dekat dengan Prasasti Cipaku. Di situ ada berbagai macam artefak. Itu yang ada di situ apa aja Om artefak? Ada Watundok tadi. Oke. Ada Arca Ganesha. Terus kemudian ada Watu Lumpang.
Terus kemudian ada ya banyak artefak-artefak lah di situ. Watundok itu ada tulisannya atau cuman memang Nggak ada, batu aja. batu aja, tapi bentuknya seperti telur. Iya, seperti telur, terus ada pasangannya agak seperti cobek, terus endoknya di atasnya gitu. Terus ada juga seperti itu yang di museum ya. Itu kalau menurut Om pribadi itu fungsinya untuk apa tuh? Saya belum belajar lebih lanjut ya, tapi itu sepertinya fungsi-fungsi kayak gitu kan, fungsi-fungsi religi lah, fungsi-fungsi untuk ini pemujaan. Nah, oke Sobat Historia, jadi untuk kesimpulan malam ini, siapa itu Indra Wardana Wikramadeva? Belum ada penelitian lebih lanjut, lebih komprehensif, siapa dia dan dari mana asalnya ya Om? Iya, siapa dia, dari mana asalnya, pengaruhnya apa? Betul. Nah, yang kita bahas tadi kan cuma analisis. Ah. Dan satu-satunya penelitian tahun 83, Dr. Rasmussen yang menyatakan mengartikan tulisan di kelas 1 itu. Dan sayangnya lagi nih, tulisan itu sudah agak aus. Oke. Yang tergores sudah agak aus. Sudah, sehingga terbaca sudah tidak terlalu jelas. Nah, mungkin bincang-bincang Zona Historia pada sesi malam hari ini cukup ya Om. Iya. Jadi nanti kalau sobat-sobat Historia ada yang mau ngasih saran nih mau bahas apa mengenai sejarah, bisa komen di bawah ini. Ya, silakan kolom komentar aja, kita mau bahas apa. Banyak hal cerita di Purbalingga yang belum kita kuak dengan, Betul. ya, masih banyak misteri-misteri yang Nah, kita nanti tetap bareng Om Iko sejarahnya Purbalingga. Iya. Oke. Salam Historia.